Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih latihan soal penilaian akhir semester 1 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Tentunya saya sampaikan juga apabila kalian semuanya ingin melihat latihan-latihan soal pada pelajaran lainnya atau pada tema lainnya, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Caranya mudah, silakan kalian ketuk sekali lagi judul video ini, nanti akan keluar deskripsi video ini dan bisa kalian tekan lebih banyak agar bisa keluar lebih lengkap. Ya, anak-anak semuanya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Wattini wa zaitun. Ini adalah surat At-Tin ayat. Ya, ini sangat mudah anak semuanya. Wattini wa zaitun ini merupakan surat At-Tin ayat yang ke-1, sehingga jawabannya adalah A. Wattini wa zaitun wa turis sinin wa hadal baladil amin. Ya, anak semuanya, agar kita tidak dikembalikan oleh Allah SWT ke tempat serendah-rendahnya, maka harus bersikap A. Beramal soleh, B. Tidak bersyukur, C. Acuh tak acuh, D. Malas beribadah. Anak-anak semuanya, ini juga merupakan bagian dari penjelasan surat At-Tin. Jadi agar kita tidak dikembalikan oleh Allah SWT ke tempat serendah-rendahnya, maka kita harus beramal soleh. Ya, ilalladzina amanu wa amilus solihati, lah itu arti. Itu bagian dari surat At-Tin. Kemudian surat At-Tin itu terdiri dari berapa ayat anak-anak semuanya? Iya, 8 ayat. Jadi surat At-Tin itu ada 8 ayat anak-anak. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lafadz yang bergaris bawah pada ayat di samping bacaan, ya anak-anak semuanya, di sini ada nun sukun bertemu huruf sin. Sin ini merupakan huruf ikhfa, sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 5. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oleh karena itu jawabannya sangat jelas sekali, yaitu B. Berikutnya kita bersihkan, kita scroll ke atas dulu. Kita ke soal nomor 6. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Arti surat At-Tin ayat A3, B4, C5, D6. Nah, ini merupakan arti dari surat At-Tin yang berbunyi summa rodatnahu asfalas safilin. Nah, itu merupakan ayat dari surat At-Tin ayat yang kelima. Ya. Kemudian nomor 7, Asmaul Husna Al-Hayyu, artinya Al-Hayyu itu artinya maha hidup. Berarti di sini ini A. Untuk maha mematikan itu Al-Mumit, maha agung itu Al-Azim, maha esa itu Al-Ahad. Berikut Allah SWT yang berhak menentukan kematian manusia, karena Allah ya ini menentukan, maha kuasa itu kira-kira apa? Maha menentukan kematian maksudnya ya. Nah, jelas sekali, maha menentukan kematian itu Al-Mumit, sehingga jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 9. Dalam menciptakan sesuatu, Allah SWT melakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Karena Allah ya melakukan sendiri tanpa bantuan siapapun, itu artinya Allah berdiri sendiri, sehingga Asmaul Husnanya adalah Al-Qayyum. Nah, sehingga jawabannya C. Untuk Al-Hayyu tadi maha hidup, Al-Mumit maha mematikan, Al-Ahad itu maha esa. Berikut soal nomor 10 anak-anak semuanya. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, sehingga jawabannya adalah A. Ya, kemudian Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur anak-anak semuanya, jawabannya adalah A. Untuk Taurat itu Nabi Musa, Injil itu Nabi Isa, Al-Quran itu Nabi Muhammad. Berikut soal nomor 12. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab
Injil seperti saya jelaskan di soal nomor 11 tadi. Berikut kita scroll ke atas, kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas. Ya, soal nomor 13. Di bawah ini adalah manfaat diturunkan Al-Quran, ya. A. Pembatas, B. Petunjuk, C. Ancaman, D. Penggugat. Jawabannya yaitu petunjuk. Jadi sangat jelas sekali bahwa memang manfaat Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Berikut soal nomor 14 anak-anak semuanya. Di bawah ini yang bukan cara hormat dan patuh pada orang tua. Ini yang bukan ya. A. Berpamitan, ini benar. B. Berkata sopan, ini benar. C. Mendoakan, benar. Mengabaikan perintahnya, ini salah. Jadi ini yang bukan adalah yang D, sehingga jawabannya adalah D. Berikut soal nomor 15. Hormat dan patuh pada orang tua hukumnya A. Haram, B. Sunnah, C. Wajib, D. Mubah. Anak-anak semuanya, hormat dan patuh pada orang tua itu hukumnya wajib, karena orang tua sangat berjasa kepada kita, melahirkan kita, membesarkan kita ya. Kemudian soal nomor 16. Sebagai siswa kita harus mentaati peraturan sekolah. Di sekolah sebagai orang tua kedua kita adalah A. Ayah, B. Ibu, C. Guru, D. Ayah dan ibu. Anak-anak semuanya di sekolah sebagai seorang tua kedua kita itu adalah guru, anak-anak semuanya ya. Jadi di sekolah kita harus taat kepada guru, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita bersihkan, kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 17. Ya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Berkata kasar. 2. Melaksanakan perintahnya. 3. Tidak izin ketika keluar kelas. 4. Jika diterangkan guru didengarkan. Salah satu cara menghormati guru yang tepat terdapat pada pernyataan. Kita lihat di sini. Berkata kasar ini tidak tepat. Jadi ini bukan jawaban. Melaksanakan perintahnya ini merupakan tepat ya. Hal yang tepat menghormati guru. Tidak izin ketika keluar kelas, ini juga tidak tepat. Jika diterangkan guru didengarkan, ini tepat. Jadi jelas sekali jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Berikut soal nomor 18 anak-anak semuanya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Kita lihat langsung ke soalnya dulu. Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat jujur. Anak-anak semuanya, manfaat jujur hidupnya sengsara ini bukan. Tercipta kerukunan, iya ini ya. Kemudian selalu bertengkar, ini bukan. Kemudian disayangi orang, ini manfaat dari jujur. Jadi jelas jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Berikutnya kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas untuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Ya. Di bawah ini yang merupakan sikap jujur adalah A. Aris memberikan sebagian uang sakunya ke Roni. B. Wildan tidak mencontek saat ujian sekolah. C. Anton masuk sekolah tepat waktu. Dan D. Budi memberi salam saat bertemu guru. Anak-anak semuanya, di sini kita perhatikan bahwa perilaku jujur ditunjukkan oleh ya Aris memberikan sebagian uang sakunya ke Roni, ini dermawan, bukan jujur. Wildan tidak mencontek saat ujian sekolah, ini merupakan perilaku jujur karena tidak mencontek. Kemudian Anton masuk sekolah tepat waktu, ini disiplin ya. Kemudian Budi memberi salam saat bertemu guru, ini merupakan sikap menghormati guru. Nah, yang condong ke jujur adalah yang B, karena Wildan jujur tidak mencontek saat ujian sekolah. Berikut soal nomor 20. Jika kita tidak bisa berlaku jujur, maka berakibat A. hidupnya bahagia, B. terciptanya kerukunan, C. dijauhi teman, D. saling menghormati. Anak-anak semuanya, bagi anak yang tidak jujur, maka akan berakibat dijauhi teman, sehingga jawabannya adalah C.
Baik, kita scroll ke atas dulu, kita bersihkan, kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 21. Kita pakai alat bantu notepad. Ya. Oke. Soal nomor 21. Waturis sinin, lafadz di samping dibaca ya waturis sinin ya. Waturis sinin. Kemudian soal nomor 22. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Lafadz yang bergaris bawah pada ayat di samping merupakan bacaan ya. Anak semuanya di sini ada bacaan matabi'i bertemu dengan hamzah. Oleh karena itu disebut dengan mad jaiz munfasil karena dalam luar kata ya. Maksudnya hamzahnya di luar kalimat, sehingga disebut dengan mad jaiz munfasil. Berikut soal nomor 23 anak-anak semuanya. Berdasarkan kandungan surat At-Tin, agar manusia tidak diletakkan pada tempat yang hina, maka harus berbuat ya beriman ilal ladina amanu wa amilus solihati, yaitu beriman dan beramal solih itu. Berikut soal nomor 24. Kita scroll ke atas dulu. Soal nomor 24. Allah SWT mempunyai nama Al-Qayyum. Artinya Allah SWT maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan. Nah, itu panjangannya. Kemudian soal nomor 25. Katakanlah Allah SWT itu Maha Esa adalah dalil Allah SWT mempunyai nama. Di sini Maha Esa itu Asmaul Husnanya adalah Al-Ahad. Berikut soal nomor 26. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa ya anak-anak semuanya. Kitab Taurat itu diturunkan menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian soal nomor 27. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang dalam ucapannya selalu jujur. Karena kejujurannya ini beliau mendapat gelar Al-Amin anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 28. Salah satu ciri-ciri anak yang soleh adalah setiap selesai sholat selalu ... orang tuanya. Kira-kira apa jawabannya? Ya, ciri anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya. Berikut soal nomor 29. Jika dalam musyawarah terdapat perbedaan pendapat, maka sikap kita adalah menghormati dan menghargainya. Iya. Berikut soal nomor 30. Orang tua di rumah adalah bapak dan ibu kita, sedangkan orang tua kita di sekolah adalah guru. Berikut kita ke soal nomor 31 merupakan soal uraian. Tuliskan bunyi surat At-Tin ayat terakhir. Ya. Surat At-Tin itu diawali dengan wattini wa zaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Nah, kemudian di akhir itu mempunyai bunyi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu. Kemudian soal nomor 32. Artikan Asmaul Husna di bawah ini. Ya, Asmaul Husna di bawah ini yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya Allah maha mematikan. Jadi yang mematikan semua makhluk hidup itu adalah Allah. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya maha hidup. Kemudian
Qayyum. Itu artinya maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan yang lain ya. Kemudian Al-Ahad itu artinya Allah Maha Esa. Berikut soal nomor 33 anak-anak semuanya. Soal nomor 33, sebutkan 3 sikap hormat dan patuh kepada guru ya. Contohnya mengucapkan salam bila bertemu, kemudian mendengarkan ketika guru menjelaskan, kemudian tidak mencontek saat ujian. Itu juga merupakan sikap hormat dan patuh pada guru. Kemudian berkata sopan ya, berkata sopan ya. Berikut soal nomor 34. Apa saja manfaat dari bersifat jujur? Iya, manfaat dari jujur adalah disayangi teman, mempunyai banyak teman, kemudian tercipta saling kerukunan karena saling jujur, kemudian mungkin ditambahi disayangi orang tua, disayangi Allah, boleh disayangi Allah itu. Berikut soal nomor 35. Sebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Ya, yang pertama ada kitab Zabur, yang menerima adalah Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada Taurat, yang menerima adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada Injil, yang menerima adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada Al-Quran, yang menerima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal untuk penilaian akhir semester kelas 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tentunya apabila kalian ingin melihat latihan-latihan soal pada mata pelajaran atau tema-tema yang lainnya, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Caranya, silakan kalian ketuk judul video ini. Jika kalian menggunakan HP, nanti akan keluar deskripsinya. Baik, sampai ketemu lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.